Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Kita semua diberkati Tuhan, ada amin. Pagi ini kita akan mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita dalam ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan, tanda berserah kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan ibadah online pada pagi hari ini ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau yang pimpin awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Dan biar lewat pujian dan penyembahan yang kami naikkan pagi ini Tuhan, ada berkat Tuhan, ada mujizat Tuhan yang kami terima. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Mari kita tepuk tangan di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Katakan haleluya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Kami bersyukur kepadamu pagi ini Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami puji Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Engkau Yesus Tuhan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami bersukacita di hadapan-Mu Tuhan, karena Engkaulah Yesus Raja atas kami. Sama-sama, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai
Mazmur 91. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap buruk, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan Engkau Tuhan. Ini hidup kami, ini roh kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Engkau penuhi kami. mengalir dalamku. Terus penuhi kami ya Tuhan. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Sama-sama dengan segenap hatiku buka Hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah
Tuhan, di hadirat-Mu. Engkau ambil alih ya Tuhan. Ini seluruh hidup kami di altar-Mu menyembah. Ku buka hati di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Syarana ya ralamo yasi. Kami sembah, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Terus kita angkat roh kita di hadapan Tuhan. Sembah Tuhan Allah yang hidup, Yesus. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Roh kami menyembah-Mu pagi ini ya Tuhan. Kami menyembah-Mu, Yesus. Kuria la 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 bayar la 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 bayar la la maya san ya la la bayar hikana ya la la moya san ya la la bala. Terus lebih lagi jemaat Tuhan, terus sembah Dia. Terus kita menyembah Tuhan Yesus. Terus kita sembah Dia. Haleluya. 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 Sekali lagi angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku. di altar-Mu, Di altar-Mu kami menyembah-Mu. menyembah-Mu. Lebih lagi ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah. Lebih lagi dengan segenap hati ku buka hati untuk jamahan-Mu. Kami berserah penuh di hadapan-Mu. Hadirat-Mu membawa damai. Engkau ambil alih ya Tuhan. Ini hidup kami menyembah. Sekali lagi ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu, di altar-Mu menyembah. Sekali lagi dengan segenap hati. Di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya.
Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu, juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisarea. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin.
Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saat ini kita akan masuk ke khotbah pada hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur atas berkat dan kasih karunia Tuhan yang besar, yang memberkati dan menguatkan kami, yang mengasihi kami sampai hari ini. Biarlah pada hari ini firman-Mu bekerja, biarlah pada hari ini kami mengerti dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat menuju kepada kehendak-Mu, apa yang Kau kehendaki kami perbuat, kami bisa melakukannya karena firman-Mu yang menguatkan kami. Kami bersyukur kepadamu, ya Bapa kami di surga, dan kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah hamba juga ya Tuhan, kami dapat mengerti dan menyampaikannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, hari ini, tahun ini pada bulan Januari menjelang Februari, kita masuk ke tema yang telah diberikan oleh Pak Niko, gembala senior kita, yaitu tahun integritas. Ya, kalau kita melihat arti dari integritas ya, adalah suatu konsep berkaitan dengan konsisten dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran, prinsip-prinsip. Dan orang yang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat. Jadi kalau boleh saya tambahkan, integritas itu adalah sesuatu yang kuat dalam pribadi seseorang karena ada dorongan oleh sesuatu. Dan dorongan itu adalah Tuhan yang paling kuat. Jadi kenapa kita kuat, kenapa kita jujur, kenapa kita punya tindakan-tindakan yang berkarakter? Karena Tuhan. Jadi tema hari ini yang saya akan berikan adalah biar Tuhan makin besar dan kita makin kecil. Nah ini butuh satu integritas yang kuat. Terutama kita sebagai hamba Tuhan, terutama kita juga sebagai pelayan dan juga sebagai orang Kristen. Dalam sebuah perenungan akan Tuhan, tiba-tiba muncul pertanyaan itu dalam hati. Dan saya percaya itu Tuhan yang menanyakannya kepada saya. Timbul dalam hati pertanyaannya seperti ini. Saat-saat ini, mana yang lebih terkenal, Rito? Nama Tuhan atau nama hamba Tuhan? Nah ini jadi saya juga makin bertanya gitu. Wah, mari kita baca coba di Yohanes 3 ayat yang ke-30. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-30. Ini menceritakan tentang Yohanes Pembaptis. Di ayat yang ke-30 ada diskusi antara Yohanes Pembaptis dengan muridnya dan pernyataan Yohanes Pembaptis. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Nah ini satu pernyataan yang kuat oleh Yohanes Pembaptis sebagai hambanya Tuhan. Kita tuh makin kecil, bukan kecil aja berarti makin habis, berarti sampai habis gitu. Jadi sebenarnya semakin kita terkenal, seharusnya semakin gak terkenal kita. Seharusnya semakin tidak kelihatan kita. Seharusnya yang makin terlihat tuh Tuhan, bukan kitanya. Nah,
Untuk inilah pernyataan tegas Yohanes Pembaptis kepada murid-muridnya. Kalau kita baca di ayat yang ke-26, itu ada diskusi ternyata. Lalu mereka di Yohanes 3, Bapak Ibu. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata-kata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jadi kelihatannya kayak ada persaingan. Wah, dia juga baptis, padahal guru kita kan baptis duluan. Nah, ini yang harus kita jaga. Jangan sampai orang fokus kepada kita. Nah, ini Yohanes Pembaptis langsung dengan tegas bilang di ayat yang ke-30. Dia harus makin besar, aku harus makin kecil. Nah, seperti itu. Itu yang harus ada di dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang sering kita lakukan kalau kita menjawab sebuah pertanyaan? Wah, khotbahnya bagus banget. Wah, Bapak itu kalau bicara enak banget gitu. Sering sekali kita bilang, khotbah saya biasa-biasa aja. Kita menuju kepada kita. Atau kita bilang, saya bukan pengkhotbah terkenal. Gitu. Tidak tegas kita tangkis. Tidak kita berikan alasan itu kepada Tuhan. Itu yang sering terjadi. Nah, ini Yohanes Pembaptis tuh langsung, gak lama-lama dia bilang. Tidak ada alasan, saya bukan sederhana seperti itu ya. Yohanes Pembaptis langsung bilang, ke ayat 27, jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kemarin di siaran radio, saya tanyakan seorang pembicara dan saya nyatakan hal ini kepada dia gitu. Alasannya dia adalah, itu berkat Pak, namanya kan pujian berkat gitu. Di Alkitab nggak ada tuh kata itu, nggak ada kesempatan untuk pujian itu datang. Yohanes melakukan hal itu. Kalau memang itu berkat, Yohanes bilang, tidak ada yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan. Nggak usah dipuji juga, kalau memang itu karunia kita akan dapat. Tapi dengan cara yang lain, artinya Tuhan yang dimuliakan. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selain Yohanes Pembaptis? Coba kita lihat orang-orang di dalam Alkitab nih, apa yang mereka lakukan ketika mereka mendapatkan pujian seperti itu. Kita coba Lukas 18, ayat yang ke-18. Ada seorang pemimpin, Lukas 18 ayat yang ke-18, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus katanya, Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Wah Pak, khotbahnya bagus Pak, nih bagaimana supaya kita supaya maju, Bapak kayaknya bisa punya, Bapak kayaknya gitu. Nah, guru yang baik. Langsung Yesus menjawab di ayat 19. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Wah, Tuhan Yesus saja nolak. Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Jadi kita harus sama seperti pribadi-pribadi ini. Mereka langsung menangkis pujian itu kepada pribadinya dan langsung memberikan pujian itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Atau kepada yang lebih tinggi yaitu Tuhan. Sehingga memang kadang pujian itu datang tanpa sadar kita mengidolakan, tanpa sadar kita kagum. Sehingga sering sekali ada pertanyaan kepada kita, pendeta siapa yang khotbah? Nah itu udah jadi pertanyaan. Berarti kita sudah tidak fokus lagi ke Tuhan. Siapa yang khotbah hari ini? Wah kalau pendeta itu baru semangat saya. Tanpa jujur kita lakukan hal itu. Wah kalau pendeta itu jadi biasa-biasa aja. Wah saya mau pinginnya diurapi sama pendeta itu. Nah ini udah satu kesalahan. Ini sudah sesuatu yang menolak firman, dia makin besar, kita makin kecil. Makin kecil, arti proses mengecil sampai hilang. Pertanyaannya adalah, Tuhan dulu baru manusia atau hamba Tuhan, atau manusia dulu baru Tuhan? Kalau kita fokus kepada Tuhan, maka kalau terjadi penurunan atau hal yang tidak baik kepada hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, maka kita tidak akan kecewa. Begitu juga kalau kita fokus terbiasa kepada manusia lebih dahulu, maka ketika terjadi sesuatu kepada manusia itu, kita kecewa, kemudian mulai tawar kepada Tuhan. Dan akhirnya kita
tanpa sadar kita juga kecewa kepada Tuhan. Saya juga jujur hampir mengalami hal seperti itu. Saya bilang, wah ini nggak boleh ini. Kalau sesuatu yang tidak baik terjadi, kenapa kita harus kecewa sama Tuhan ya? Nah, bagaimana sekarang supaya kita menjadi fokus pertamanya adalah Tuhan? Ya, kalau saya sebutkan, pertama kita itu harus sadar bahwa kita orang berdosa dan butuh pengampunan setiap saat. Coba kita baca, kalau saya bisa bilang ini justification, pembenaran. Kita harus dibenarkan, kita harus bertobat. Satu, kita coba saya pingin ambil ayatnya di 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita. Jadi ada dua hal yang terjadi di dalam pembenaran ini. Satu, kita mengaku dulu. Yang kedua, baru kita dapat pengampunan dosa. Nah ini, supaya kita punya dasar paling bawah, supaya kita bisa fokus atau mata kita tertuju kepada Tuhan, bukan kepada manusianya. Nah, yang kedua adalah sanctification, pengudusan. Kita lanjut lagi. Nah, dalam pengudusan ini, pertama pasti oleh pihaknya Tuhan. Pengudusan. Di sini dikatakan, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, itu syarat yang kedua. Yang pertama dari Tuhan dan dari pihak kita, apa yang kita lakukan setelah kita dikuduskan oleh Tuhan adalah kita menjaganya dengan mengikuti segala perintah Tuhan. Mari kita buka 1 Raja-Raja 2. 1 Raja-Raja 2. 1 Raja-Raja 2 ayat yang ketiga. 1 Raja-Raja 2 ayat yang ketiga. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Jadi Bapak Ibu, dari pihak kita untuk menjaga kekudusan ini, kita dikuduskan oleh Tuhan, kita nggak bisa menguduskan diri kita, maka kita harus lakukanlah, sekali lagi saya baca 1 Raja-Raja 2 ayat yang ketiga, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dan dalam segala yang kau tuju. Kalau Bapak Ibu kita mau berhasil, maka mau nggak mau kita harus mengikuti Tuhan. Kita sudah percaya, kita sudah lihat bahwa segala bangsa, segala negara yang menggunakan Yesus Kristus adalah Tuhan, itu maju. Kita harus akui itu Bapak Ibu. Saya sudah berbicara dengan yang lain, saya sudah mendiskusikan, saya sudah bersaksi mengatakan kepada mereka, dan mau tidak mau mereka harus mengakui. Dan itu memang terjadi, bahwa semua yang berada di bawah nama Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan, semuanya diberkati. Amin. Kemudian setelah itu apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Yang kedua, kita dikuduskan. Jadi justification, sanctification, pengudusan. Nah, untuk menjaga dua ini tetap stabil, itu ada yang dilakukan Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke tahap yang ketiga, glorification. 2 Korintus, coba kita baca. 2 Korintus 13 ayat yang ke-11.
2 Korintus 13 ayat yang ke-11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi Bapak Ibu, setelah kita dibenarkan oleh Tuhan, pengakuan dosa, kita dikuduskan, maka kita harus sukacita untuk menjaga itu, supaya kita bisa melakukannya dengan setia. Baru kemudian kita akan masuk kepada pemuliaan atau glorification, pemuliaan. Tentunya pertama yang harus dimuliakan tentu akibat dari kita dibenarkan, habis itu kita dikuduskan, maka kita punya sukacita, kita akan melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintah, dan itu akan memuliakan Tuhan, bukan pribadi kita. Jangan sampai nama kita lebih terkenal dari nama Tuhan Yesus. Jangan sampai kita sebagai hamba Tuhan, namanya kita lebih sering disebut daripada nama Tuhan Yesus. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Pertama, kemuliaan harus kita berikan kepada Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita baca di Roma 15. Roma 15 ayat yang ke-6. Roma 15 ayat ke-6. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ketika kita bersatu di dalam Tuhan, kita dibenarkan, dikuduskan, disucikan, maka kita punya hati, kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita semua akan memuliakan Tuhan Yesus, Bapa dan Tuhan Yesus. Yang kedua, kemuliaan itu juga kita dapat. Bukan kita lebih mulia, tapi kita mendapatkan kemuliaan daripada Tuhan. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi, setelah kita bisa melewati hal-hal tersebut, kita bisa mempertahankannya, justification, sanctification, maka kita akan mendapatkan kemuliaan, yaitu mahkota kehidupan. Inilah yang menjadi kekuatan dalam pribadi kita Bapak Ibu. Jadi mari kita menjaga supaya kemuliaan itu diberikan kepada Tuhan. Makin lama seharusnya nama kita makin gak terlihat. Hanya Tuhan Yesus. Hanya kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Jadi apa yang harus kita lakukan? Sekali lagi saya ulang, untuk supaya kita fokusnya kepada Tuhan, tidak kepada pribadi manusia. Sehingga Bapak Ibu, kalau terjadi sesuatu dengan manusia, dengan pendetanya, kita tidak meninggalkan gereja. Kita tidak meninggalkan pelayanan. Tetapi fokus kita kepada Tuhan. Dan kita akan mengerti, iya manusia itu lemah ya, tidak kuat. Jadi pertama, supaya kita fokus, pertama kita harus dibenarkan dulu, justification. Karena dengan mengaku dosa, Dia akan mengampuni. Berarti kita punya bagian mengaku dosa dan Tuhan akan mengampuni. Kemudian sanctification di ayat yang sama, 1 Yohanes 1 ayat 9, kita dikuduskan. Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dikuduskan dulu Bapak Ibu. Jadi kita dipersiapkan. Kalau tanpa persiapan, itu dia. Kadang dalam pelayanan, kadang dalam kesaksian, kita yang lebih terlihat. Kadang di dalam berbicara apapun ya, bicara umum atau apa, kita yang akan pribadi lebih terlihat. Itu artinya di dalam kita masih butuh pembelaan. Tetapi kalau kita rasa pembela kita adalah Tuhan Yesus, kita nggak membutuhkan, kita hanya fokus apa yang Tuhan ingin kita lakukan kerja. Atau apa yang
kita lakukan adalah sesuatu yang Tuhan inginkan kita lakukan. Dan yang berikutnya, yang ketiga, pemuliaan. Setelah hal itu kita lewati, justification, sanctification, maka kita akan mengalami pemuliaan. Pertama, di dalam kehidupan kita, Tuhanlah yang harus kita muliakan. Dalam Roma 15 ayat 6 yang tadi. Kemudian yang kedua, kita mendapat kemuliaan mahkota kehidupan dalam Yakobus 1 ayat 12. Jika berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia, yang bertahan sampai akhir. Jika kita melakukan ketiga hal itu, maka kita telah menempatkan Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus di atas segala-galanya. Kalau hal itu terjadi, maka mulai besok kita nggak akan terlalu membanggakan diri kita. Kita akan menceritakan terus mengenai kemuliaan Tuhan. Seperti yang terdapat di Matius 22. Coba kita lihat ayat yang terakhir. Matius 22 ayat yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi ketika kita melakukan ketiga hal ini, maka kita dikatakan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap akal budi. Jadi betul-betul total dari dalam, dari hati, jiwa, dengan segenap akal budi sampai keluar. Itulah yang Tuhan inginkan. Dan berikutnya, setelah Tuhan kita muliakan, sudah pasti kita bisa mengasihi manusia. Dan itu adalah hukum yang kedua. Dan yang hukum yang kedua, ayat yang ke-39 dari Matius 22, yang sama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tidak memuliakan Tuhan, tidak mungkin kita bisa mengasihi manusia atau sesama, apalagi diri kita. Karena seseorang yang fokus kepada dirinya, itu sebenarnya terluka. Itu sebenarnya dia lagi kering. Itu sebenarnya dia butuh pembelaan. Tapi kalau kita sadar bahwa kita telah ditebus, telah dikuduskan, berarti kita siap kerja. Kalau kita siap kerja, fokus kita bukan ke diri kita. Karena firman Tuhan juga berkata, seorang prajurit supaya berkenan kepada komandannya, ia tidak memikirkan penghidupannya. Aduh, mama saya bagaimana? Kalau dia lagi tembak-tembakan, aduh bagaimana rumah ya? Nah, itu dia tidak layak. Jadi dengan melakukan ketiga hal itu tadi di atas, maka kita dikatakan sudah melakukan hukum yang terutama dan yang pertama di dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan, supaya biarlah pada hari-hari ini kita melihat makin hari, biarlah nama Tuhan yang makin kelihatan. Bukan nama hamba Tuhannya, bukan kitanya. Tetapi nama Tuhan Yesus makin diperkenalkan. Mari kita lakukan hal itu dengan bersaksi, dengan menolong orang, sehingga kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada hari ini kami bersyukur, berterima kasih atas kasih karunia Tuhan yang besar dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu yang Engkau telah sampaikan melalui Yohanes Pembaptis ya Tuhan, ketika pujian kepada dirinya, ketika dia lihat seperti persaingan ya Bapa oleh murid-muridnya ya Bapa, Yohanes langsung menegaskan ya Tuhan, ajarkan kami juga membiasakan diri menegaskan Bapa, bahwa segala yang terbaik hanya kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang terbaik. Seperti yang Engkau berfirman ya Tuhan Yesus. Hanya Bapa yang baik ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Engkau semakin besar dan kami semakin kecil ya Tuhan setiap hari. Dan biarlah Tuhan kami menyadari, tanpa Tuhan kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kami semua butuh Tuhan.
Kami semua butuh pertolongan Tuhan. Dan kami bersyukur berterima kasih. Engkau sungguh dahsyat dalam kehidupan kami. Dan biarlah pada masa-masa pandemi ini ya Tuhan, kasih karunia Tuhan tidak pernah putus-putus dalam kehidupan kami. Berkati bangsa negara kami, berkati pelayanan gereja, jemaat, ya Tuhan, dan semua yang ada di sekitar kami. Kami serahkan semua ini ke dalam nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street, yang akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali, yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yakni anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga akan lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih buat sukacita, damai sejahtera, kesehatan yang Kau berikan buat kami, sehingga pagi hari ini kami boleh kembali Tuhan Yesus mendengarkan ibadah secara online Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang sudah memimpin dari awal pertengahan hingga selesai, Engkau sudah nyatakan firman dalam setiap kami Tuhan. Kami percaya firman ini akan berakar, bertumbuh Tuhan Yesus. Bahkan firman yang kami saat ini kami dengar, tidak hanya kami dengar Tuhan, tapi kami boleh lakukan, dan kami secara pribadi Tuhan, umat-Mu Tuhan, boleh menjadi pelaku daripada kebenaran firman itu sendiri Tuhan. Terima kasih Bapakku di surga, Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, yang hari ini sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberkati anak-Mu ini Tuhan, keluarganya, usahanya Tuhan, pelayanannya Tuhan. Selalu ada anugerah yang melingkupi anak-Mu ini Tuhan, sehingga manapun anak-Mu ini diutus Tuhan, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan Tuhan, dan senantiasa jadi berkat Tuhan Yesus buat banyak orang. Kami juga berdoa buat kembali di tempat ini Tuhan, buat Bapak Pendeta Freddy Halim beserta wakilnya Saudara Han. Tuhan juga memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Pelayanan yang menjadi berkat Tuhan, mereka bukan hanya menjadi berkat di atas mimbar ketika mereka berkhotbah Tuhan, tapi ketika mereka dimanapun berada Tuhan, selalu ada berkat yang mereka salurkan buat orang lain dengan cara Tuhan sendiri yang Tuhan nyatakan atas mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat Gembala sidang kami Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoton Raharjo, juga Engkau memberkati Tuhan. Pelayanannya diberkati Tuhan Yesus. Pelayanan lewat media sosial hari-hari ini Tuhan berkati Tuhan, sehingga setiap ibadah-ibadah online, acara-acara yang disampaikan lewat multimedia senantiasa menjadi berkat Tuhan buat banyak orang yang mendengarkannya Tuhan Yesus. Dan lewat pelayanannya yang dilakukan oleh hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa petobat-petobat baru datang di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur buat jemaat-Mu yang sudah mengikuti sampai dengan selesai ibadah online ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka bukan hanya diberkati secara rohani Tuhan, tapi mereka juga diberkati secara jasmani Tuhan Yesus. Pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukakan Tuhan, usaha-usaha Tuhan bukakan Tuhan. Bahkan kami percaya ketika pintu satu tutup, berkat yang lainnya Tuhan boleh berkati umat-Mu ini Tuhan Yesus. Kesehatannya, keluarga daripada umat Tuhan, masalah apapun Tuhan, kami percaya Tuhan, saat mereka datang di hadirat-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan, mereka temukan jawaban Tuhan Yesus. Terima kasih buat bangsa negara ini Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi atas bangsa ini Tuhan, bangsa ini akan dituai Tuhan buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu Tuhan, biar belas kasihan-Mu turun buat bangsa ini Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang dimenangkan buat kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, sertai pemimpin bangsa ini, tuntun pemimpin bangsa ini dari mulai pusat sampai daerah Tuhan. Engkau memimpin menyertai senantiasa sampai presiden dan wakil presiden, sampai pejabat-pejabat tinggi Tuhan Yesus di pemerintahan. Engkau memberkati mereka semua Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan Tuhan Yesus
Benar-benar Tuhan Yesus membawa kesejahteraan buat bangsa ini Tuhan Yesus. Indonesia pulih, Indonesia bangkit, Indonesia damai Tuhan ada atas negeri ini Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita menerima berkat daripada Tuhan. Bapak, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, biar damai sejahtera, kasih, sukacita, kekuatan, penghiburan, berkat, kesehatan yang baik, pekerjaan yang baik menyertai anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Biar Engkau menerima berkat Tuhan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah percaya menerima berkat Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Shalom.